Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai organ tumbuhan. Nah, sebelum itu, masih ingatkah adik-adik semua mengenai apa itu struktur terkecil penyusun makhluk hidup? Ya, struktur terkecil penyusun makhluk hidup yaitu sel. Sel merupakan unit struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, kalau boleh tahu juga apakah ada yang masih ingat, kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut sebagai jaringan. Betul sekali. Nah, sekarang jaringan-jaringan ini, beberapa jaringan atau sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan satu fungsi atau lebih dari satu fungsi disebut sebagai organ. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai organ tumbuhan. Oke, ada banyak sekali macam-macam organ tumbuhan, kita akan bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke organ tumbuhan dan penjelasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan atau capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memahami struktur penyusun organ, penyusun tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu memahami macam-macam atau jenis-jenis organ penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu memahami fungsi dari masing-masing organ penyusun tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir menganalisis keterkaitan antar struktur fungsi sel terhadap organ pada tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk kepada organ tumbuhan. Seperti yang terlihat pada layar, bahwasannya satu tumbuhan penuh itu tersusun atas beberapa organ, yaitu ada akar, kemudian ada daun, kemudian ada batang, ada biji atau buah, dan juga ada bunga. Nah, organ-organ ini itu ternyata bisa loh diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organ yang reproduktif dan juga organ yang nutritif. Nah, untuk yang berlingkaran biru ini merupakan organ-organ yang nutritif. Contohnya akar, daun, dan juga batang. Yang mana organ-organ ini merupakan organ pertumbuhan yang biasanya dia akan melakukan pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk organ yang dilingkari dengan lingkaran merah muda ini merupakan organ reproduktif. Dari namanya saja sudah jelas bahwasannya spesifikasi atau spesialisasi dari organ ini yaitu melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Seperti itu. Itu untuk klasifikasi organ berdasarkan fungsi utamanya. Kita lanjut ke organ yang pertama. Tadi akar ini termasuk sebagai organ nutritif. Nah, apa itu akar? Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Nah, tumbuhan itu ada akarnya, kadang kita tidak terlihat karena akar ini menancap atau berkembang di bawah permukaan tanah. Oke, akar ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Jadi akar ini fungsinya untuk mencekram atau untuk memperkuat dari tumbuhan itu agar tetap bisa berada di dalam tanah atau tumbuh di dalam tanah. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi beberapa akar itu juga memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada ketela pohon atau singkong dan lain umbi-umbian akar yang lainnya. Kemudian yang ketiga, fungsi akar itu juga untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu melakukan pertumbuhan. Nah, begitu pula dengan tumbuhan, dia juga harus bertumbuh dan berkembang. Untuk proses pertumbuhannya dan perkembangannya, tumbuhan memerlukan adanya air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Nah, inilah fungsi
yang krusial dari akar, yaitu untuk menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut di dalam tanah. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, nah berdasarkan asalnya, akar itu dapat dibagi menjadi dua adik-adik, yaitu ada akar primer dan juga ada akar sekunder. Nah, untuk akar primer ini merupakan akar yang mulai tumbuh sejak tumbuhan masih dalam fase embrio dan tetap ada selama tumbuhan itu hidup. Jadi, si akar primer ini merupakan akar yang dari awalnya sudah ada, dari fase embrio itu sudah terbentuk dan akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan si tumbuhan itu sendiri. Nah, berbeda dengan akar primer. Untuk akar liar ini merupakan akar yang muncul dari batang, daun, atau bahkan jaringan yang lain yang sifatnya permanen atau temporer. Contohnya, jadi untuk akar liar ini dia itu tumbuh dari misalkan pangkal-pangkal batang. Kecil-kecil bentuknya dan bisa saja bersifat temporer, bisa juga bersifat permanen. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur akar. Nah, untuk struktur akar ini ada 7 bagian. Yang pertama, yang paling dekat dengan batang itu ada leher atau pangkal akar, disebut sebagai kolum. Kemudian ada batang akar yang ada di bagian tengah. Kemudian ada cabang-cabang akar, yaitu dari batang akarnya ini terdapat akar-akar yang lebih kecil atau bercabang-cabang. Nah, kemudian di cabang-cabang itu ada namanya serabut akar. Jadi, di ujung dari cabang-cabang itu juga akan memiliki serabut-serabut yang lebih kecil, disebut sebagai serabut akar. Kemudian pada akar utama ataupun pada cabang akar ini terdapat rambut-rambut halus, disebut sebagai rambut akar. Nah, kemudian di bagian ujung ada yang disebut apex radicis atau ujung akar. Dan bagian yang paling kuat nih dari organ akar yaitu ada tudung akar atau kaliptra. Kenapa Ibu katakan sangat kuat atau paling kuat? Karena si tudung akar ini dapat menembus tanah yang sangat keras kayak gitu. Jadi si tudung akar inilah yang sangat kuat dan memungkinkan si akar itu untuk terus menembus tanah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke struktur bagian dalam akar. Jadi sama untuk struktur dalam akar itu yang pertama pasti dari luar ya. Kita membahas dari luar. Dari luar itu ada epidermis. Ada yang masih ingat epidermis itu apa? Ya, betul, epidermis ini merupakan jaringan pelindung. Nah, di dalam epidermis itu ada korteks atau jaringan dasar, kemudian di dalamnya lagi ada endodermis atau pelindung bagian dalam, kemudian di paling tengah itu ada silinder pusat atau stele. Nah, silinder pusat ini juga ada beberapa macam jaringan yang menyusun. Di antaranya ada perisikel atau perikambium yang sifatnya itu terus membelah. Kemudian ada berkas pengangkut. Nah, ada yang masih ingat berkas pengangkut ini tersusun atas jaringan apa saja? Bisa ditulis di komentar. Kemudian yang ketiga itu ada empulur. Nah, empulur ini akan ditemukan pada akar-akar monokotil, di bagian tengah akar monokotil. Nah, sedangkan pada akar dikotil hanya ditemukan sangat sempit atau sangat sedikit, bahkan seringnya tidak ditemukan. Itu untuk struktur dalam akar. Oke, selanjutnya kita melihat secara penampang melintangnya seperti apa sih struktur akar dikotil dan monokotil. Kalau kita lihat di sini, di paling luar itu ada korteksnya, kemudian ada endodermisnya, nah ada perisikel atau perikambium, kemudian ada xilem dan floem. Nah, jika pada monokotil, xilem dan floemnya itu berselang-seling, floem xilem, floem xilem, floem xilem. Nah, sedangkan pada dikotil dia itu berbentuk kolateral dengan di
dibatasi oleh adanya kambium. Seperti itu. Oke, kita masuk ke perbedaan antara akar dikotil dan juga akar monokotil. Nah, pertama sistem perakarannya. Untuk sistem perakaran monokotil ini adalah serabut. Nah, dikatakan serabut itu apabila radikulanya atau dulu bakal akarnya dulu itu dia itu tidak tumbuh, artinya sudah mati dan digantikan oleh akar-akar liar yang tumbuh dari pangkal batangnya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu merupakan perakarannya adalah akar tunggang, artinya radikulanya itu terus tumbuh, semakin menguat dan semakin ke dalam. Nah, kalau kita bayangkan atau mungkin adik-adik pernah mempraktekkan, mencabut pohon mangga akan lebih sulit dibandingkan mencabut padi. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh sistem perakarannya. Nah, kalau untuk serabut ini, dia itu lebih berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan karena akar serabutnya ke samping-samping. Nah, untuk akar tunggang ini, dia itu lebih kuat dalam mencangkram di tanah. Itu untuk sistem perakarannya. Kemudian, untuk kaliptra. Nah, batasan dengan ujung akar itu terlihat jelas. Jadi, antara kaliptra dengan ujung akarnya pada monokotil itu sangat jelas. Sedangkan pada dikotil batas antar keduanya itu tidak jelas. Kemudian untuk perisikelnya pada akar monokotil ini terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal hanya membentuk cabang akar. Sedangkan pada dikotil terdiri dari suatu lapis sel yang berdinding tebal membentuk cabang-cabang akar sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Nah, kemudian untuk silem dan flum pada akar monokotil seperti yang sudah saya sampaikan tadi, letaknya berselang-seling. Sedangkan pada dikotil itu bersifat kolateral pada akar sekunder. Jadi bagian silemnya di dalam dan dikelilingi oleh flum. Oke, kemudian untuk empulurnya, pada monokotil itu terdapat empulur pada pusat akar dengan luas, dengan keadaan yang luas. Sedangkan pada dikotil itu kadang-kadang tidak memiliki empulur dan pada beberapa dikotil juga ditemukan adanya empulur tapi sangat sempit. Yang sama letaknya yaitu berada di pusat akar. Oke, kemudian untuk kambiumnya pada tumbuhan monokotil itu di akarnya tidak berkambium, sedangkan pada dikotil di akarnya memiliki kambium. Itu untuk perbedaan dari akar dikotil dan juga akar monokotil. Oke, kita masuk ke organ yang kedua, yaitu ada batang. Batang itu apa sih? Batang itu merupakan organ tumbuhan yang fungsinya untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu bisa kuat, tegak itu karena ada batang. Serta batang ini juga fungsinya itu menghubungkan antara akar dan juga daun. Kayak gitu, itu dihubungkan oleh batang. Nah, lalu batang yang seperti ini yang kita tahu kayak batang mangga, batang padi, itu apa sih sebetulnya fungsinya bagi tubuh tumbuhan? Nah, jadi secara umum batang itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar. Jadi itu jelas ya, yang fungsi sangat krusial dari batang itu sebagai tempat pengangkutan air. Jadi dari dalam tanah, air yang sudah diserap oleh akar tadi itu mau digunakan oleh daun itu melalui si batang ini, sehingga sebagai tempat pengangkutan itu tadi. Dan melalui batang ini jugalah mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke akar dan ke organ-organ yang lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu memperluas tajuk tumbuhan untuk efisiensi penangkapan cahaya matahari. Oke, tajuk tumbuhan ini adalah mulai dari pangkal akar sampai atas. Jadi mulai dari pangkal batang atau batas antar akar dan batang sampai pada atas sendiri atau seluruh penampakan tumbuhan jika kita lihat gitu loh tanpa akar itu tajuk. Jadi
batang ini fungsinya untuk memperluas tajuk. Jadi semakin tinggi batangnya, semakin besar batangnya akan semakin memperluas tajuknya. Dengan tajuk yang semakin luas, maka penangkapan cahaya matahari akan semakin besar pula. Kemudian fungsi batang yang ketiga itu sebagai tempat tumbuhnya organ generatif seperti bunga dan juga buah. Nah, untuk yang keempat, meningkatkan efisiensi penyerbukan dan membantu pemencaran biji. Kemudian yang kelima, pada tumbuhan tertentu dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Untuk yang terakhir, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, kita lanjut ke struktur dari batang. Jadi batang ini ternyata memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis atau lapisan pelindung, kemudian ada korteks atau jaringan dasar, dan ada silinder pusat. Nah, untuk silinder pusatnya ini ada perisikel dan juga pengangkut, terdiri atas perisikel atau perikambium tadi yang aktif membelah, dan juga ada berkas pengangkut yang tersusun atas silem dan floem. Oke, inilah struktur batang dikotil dan monokotil. Nah, untuk batang dikotil sendiri, dia itu pertama epidermis, kemudian ada korteks, ada floem dan silem, serta dibatasi oleh kambium untuk berkas pengangkutnya. Sehingga tipenya adalah, kalau kita ingat, berarti kolateral terbuka. Kemudian juga ada empulur di bagian tengah yang sangat luas. Sedangkan pada batang monokotil ada korteks atau jaringan dasar. Kemudian berkas pengangkutnya ini terdapat ruang udara. Kemudian ada silem dan floem serta epidermis. Itu untuk strukturnya. Kemudian kita masuk ke organ yang selanjutnya. Masih di organ nutritif. Ini ada daun. Daun ini merupakan organ tumbuhan yang fungsi utamanya yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Jadi tempat memasaknya tumbuhan itu ada di daun. Tempat melakukan metabolismenya diawali dengan daun, karena dengan proses fotosintesis ini menghasilkan namanya energi. Oke. Fungsi daun. Nah, daun bagi tumbuhan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu jelas fungsi utamanya, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Kenapa di daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis? Karena memiliki apa ya di daun? Bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengeluaran air melalui gutasi. Nah, karena tumbuhan ini juga makhluk hidup dan bisa mengeluarkan sisa metabolisme, maka dia juga melakukan pengeluaran air, uap air dalam proses gutasi dan juga proses transpirasi. Nah, kemudian yang keempat, daun ini juga berfungsi untuk menyerap CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis serta pelepasan O2 sebagai zat sisa metabolisme atau hasil dari fotosintesis. Kemudian yang kelima, daun juga digunakan sebagai alat respirasi pada tumbuhan melalui stomata atau derivat dari epidermis. Kemudian yang keenam, yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan juga. Itu untuk fungsi dari daun. Kemudian, klasifikasi atau pengelompokan daun berdasarkan ada dan tidaknya jaringan palisade itu dibagi menjadi 2, yaitu daun yang bersifat dorsoventral dan juga daun yang bersifat isobilateral. Nah, untuk daun yang bersifat dorsoventral ini adalah daun yang hanya memiliki jaringan palisade atau jaringan tiang pada sisi atasnya saja. Nah, biasanya pada sisi yang memiliki jaringan palisade ini, penampakannya lebih gelap dibandingkan sisi yang bagian bawahnya. Sedangkan pada daun isobilateral, itu merupakan daun yang permukaan atas dan bawahnya itu memiliki struktur yang seragam. Oke, kita next.
Nah, kita masuk ke tipe pertulangan daun. Jadi untuk tipe pertulangan daun ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada menyirip. Menyirip ini merupakan tipe yang mana tulang-tulang daunnya ini kalau kita biasanya habis makan ikan pindang, itu kan dari kepala sampai ekornya itu kayak bentuknya kayak gitu. Jadi bentuk menyirip itu adalah kayak bentuk kita bekas makan ikan pindang kayak gitu. Antara panjang dan lebarnya itu lebih besar panjangnya atau ukurannya itu lebih panjang. Nah, untuk yang tipe menjari ya seperti jari kita, dia itu memiliki 5 kayak jari, bentuknya seperti jari kita. Kemudian untuk tipe melengkung, tipe pertulangan daun melengkung ini contohnya pada daun sirih ya, seperti yang digambar, itu antara panjang dan lebarnya itu tidak berselisih terlalu jauh. Kemudian tulang-tulang daunnya itu di ujungnya kayak ini, di bagian ujungnya dia itu kayak menyatu. Kayak gitu. Kemudian untuk yang sejajar, seperti kita melihat daun padi, itu kan sudah sangat jelas daunnya bentuknya seperti itu. Itu adalah tipe daun sejajar. Nah, itulah pertulangan daun. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian daun. Jadi, daun itu dikatakan sebagai daun lengkap apabila dia memiliki 3 bagian ini. Yang pertama yaitu adanya pelepah daun. Nah, pelepah daun ini merupakan bagian pangkal atau bawah daun yang membungkus batang. Jadi, dikatakan dia itu pelepah jika dia juga bisa membantu dalam pembungkusan batang. Kemudian ada tangkai daun, merupakan bagian yang menempel pada batang atau sebagai tempat duduk dari helaian daun, penopang atau tempat duduk dari helaian daun. Kemudian yang ketiga ada helaian daun, yang mana fungsinya adalah sebagai bagian yang merupakan lembaran yang bentuknya bermacam-macam. Jadi biasanya kita ambil daun itu biasanya mengambil helaiannya, itulah helaian daun. Nah, agar lebih jelasnya seperti ini gambarannya. Jadi untuk pelepah daun ini, dia itu yang juga melingkup atau melindungi dari batang daun, menelungkup ke batang daun, itu pelepah. Kemudian kalau untuk tangkai, dia itu sebagai tempat dudukannya si helaian ini. Nah, sedangkan yang ini adalah helaian. Nah, berdasarkan kelengkapannya, daun itu ada beberapa macam. Nah, kalau seperti daun pisang ini, karena dia memiliki pelepah, tangkai, dan helaian, maka dikatakan sebagai daun lengkap. Nah, sedangkan jika daun itu hanya tersusun atas tangkai dan helaian, contohnya pada daun mangga, itu termasuk sebagai daun bertangkai karena hanya memiliki tangkai dan helaian. Nah, sedangkan daun-daun yang hanya memiliki helaian itu disebut sebagai daun duduk karena dia langsung duduk pada batang pohon. Contohnya yaitu pada daun cocor bebek. Oke, kita lanjut ke struktur daun. Nah, tadi kita sudah paham mengenai bagian luar daun, ada tangkai daun, pelepah daun, helaian daun, dan tulang daun. Nah, bagaimana jika daun itu dipotong secara melintang, ternyata awalnya ada kutikula atau lapisan lilin. Yang kalau kita lihat itu biasanya dia mengkilap, kayak gitu. Kemudian ada epidermis atas sebagai jaringan pelindung. Nah, kemudian ada mesofil. Nah, mesofil pada daun dikotil itu berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian di bawahnya lagi ada epidermis bawah dan juga dilindungi oleh kutikula pada bagian terluarnya. Itu untuk struktur daun. Oke, selanjutnya bagaimana untuk perbedaan daun dikotil dan monokotil? Yang pertama tipe pertulangannya. Untuk dikotil itu menyirip atau menjari, sedangkan untuk monokotil itu bisa melengkung atau sejajar. Kemudian untuk jaringan pengangkutnya, untuk dikotil ini kolateral terbuka karena terdapat kambium untuk membatasi silem dan flumnya. Sedangkan monokotil merupakan jaringan pengangkut kolateral tertutup. Nah, kemudian untuk mesofilnya,
Kalau di dikotil itu terdiferensiasi menjadi palisade dan spons, sedangkan di monokotil tidak terdiferensiasi. Kemudian untuk tipe daunnya, untuk dikotil itu dorsiventral. Jadi kita sering lihatnya bahwasannya yang bagian atas itu biasanya lebih gelap daripada bagian bawah karena jaringan tiang atau palisadenya hanya ada pada permukaan atas. Sedangkan yang monokotil bersifat isobilateral, yaitu atas dan bawahnya strukturnya sama. Oke, kita masuk ke organ yang selanjutnya, masuk ke organ reproduktif, yaitu bunga. Bunga ini merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas batang dan daun. Jadi, bunga ini tumbuh dari modifikasi tunas batang dan juga daun. Kemudian untuk struktur dari bunga. Yang pertama itu dia memiliki dasar bunga sebagai tempat kelopak dan mahkotanya. Kemudian ada daun pelindung, beberapa bunga ada kelopaknya, kemudian ada mahkota. Biasanya warnanya yang mencolok seperti bunga itu warnanya kuning, itu yang berwarna kuning adalah mahkotanya. Kemudian ada alat reproduksinya, yaitu ada putik untuk reproduksi betina. Ini ada kepala putik, tangkai putik, kemudian ada benang sari atau alat reproduksi jantan yang mana tersusun atas kepala sari dan juga tangkainya. Nah, di dalam putik ini, di bawahnya yang paling dasar itu ada bakal buah. Bakal buah itu yang ini. Nah, di dalamnya ada bakal biji. Nah, bakal buah dan bakal biji inilah nanti yang berkembang menjadi buah dan biji. Oke, kita masuk ke organ yang selanjutnya. Masih reproduktif, yaitu ada buah. Buah ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah yang tadi ada di bunga. Nah, buah ini biasanya membungkus dan melindungi biji, kayak gitu. Nah, kemudian buah itu terdapat dua kelompok, yaitu ada buah sejati dan juga buah semu. Untuk buah sejati ini merupakan buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Jadi, bakal buah yang tadi ada di bunga, terus berkembang menjadi buah, itu disebut buah sejati. Nah, sedangkan buah semu itu merupakan buah yang berasal dari perkembangan, buah yang berasal bukan dari perkembangan bakal buah. Jadi, buah semu ini bisa merupakan perkembangan dari daun, kayak gitu, daun yang berkembang menjadi buah atau jaringan lain. Jadi bukan berasal dari bakal buah. Oke, kita masuk ke struktur dari buah. Jadi yang pertama paling luar itu ada epikarpium. Kalau kita lihat itu pada buah kelapa ya. Kita bayangkan buah kelapa itu yang berwarna hijau bagian luarnya itu adalah epikarpium. Kemudian mesokarpium. Nah, untuk mesokarpium itu bagian yang kayak sabutnya ya. Kemudian ada endokarpium, yaitu kelapanya. Nah, ini pada contoh ini terdapat bijinya juga. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke biji. Biji ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji yang ada di buah tadi. Jadi, bunga, kemudian kan ada bakal buah, di dalamnya itu ada bakal biji juga. Nah, biji ini merupakan perkembangan dari bakal biji itu tadi yang kita sudah lihat sebelumnya. Oke. Untuk struktur biji, yang pertama itu ada kulit biji, yang pastinya melindungi bagian dalam biji. Kemudian ada epikotil dan juga hipokotil. Kemudian ada plumula dan ada radikula. Radikula ini calon atau bakal akar, sedangkan plumula bakal daun. Kemudian ada kotiledon. Nah, untuk yang atas ini adalah biji dari dikotil, contohnya kacang. Yang bawah ini monokotil, contohnya jagung. Nah, untuk biji dikotil atau kacang ini contohnya, yaitu apabila bertumbuh,
si bijinya ini semuanya itu ikut naik di atas tanah. Sedangkan yang jagung atau monokotil, bijinya ini tetap tinggal di tanah, kayak gitu. Kalau misalkan adik-adik mungkin SD dulu pernah diminta untuk menanam jagung dan kacang ya. Itu biasanya kalau jagung itu tetap di bawah, dia tidak naik. Sedangkan kacang itu biasanya kacang itu bijinya ikut naik, ikut tumbuh ke atas, kayak gitu. Nah, untuk tugasnya ini easy to remember, sangat mudah untuk mengingat adik-adik mengenai organ-organ pada tumbuhan. Jadi bisa temukan tumbuhan dikotil atau monokotil di sekitarmu. Untuk yang berabsen genap silahkan mencari dikotil dan absen ganjil silahkan mencari monokotil. Nah, tumbuhan tadi nanti diidentifikasi jenis pertulangannya, misalkan ada yang ngambil bayam ya di depan rumahnya. Itu jenis pertulangannya apa, kemudian termasuk jenis daun apa, daun yang dorsoventral atau daun yang isobilateral, kemudian jenis pertulangannya apa, kemudian termasuk daun lengkap atau tidak lengkap, daun bertangkai atau daun duduk. Nah, kemudian jika memungkinkan dicabut, bisa dilihat jenis akarnya itu kira-kira akar tunggang atau serabut ya. Kayak gitu. Tapi jika tidak memungkinkan dicabut, tidak perlu. Kemudian sifat batangnya, kira-kira berkambium enggak ya, atau dia berair atau herbaceous, kayak gitu bisa diidentifikasi. Kemudian ciri-ciri bunganya, misalkan ada 3 kelopak atau ada 3 mahkota dan kelipatannya itu termasuk dikotil apa monokotil ya. Kemudian buah dan bijinya jika ada. Jadi bunga, buah dan biji itu diidentifikasi jika ada. Kemudian untuk akar jika memungkinkan. Nah, identifikasi ini juga harus diberikan kesimpulan. Jadi kira-kira tumbuhan yang diamati itu benar-benar dikotil atau tidak, benar-benar monokotil atau tidak, disesuaikan dengan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tugasnya dalam bentuk apa? Jadi tadi tumbuhan yang diidentifikasi itu difoto. Tumbuhan keseluruhannya, misalkan mangga, difoto semua mangganya. Kemudian akarnya kan tidak memungkinkan, ya tidak perlu difoto. Kemudian untuk batang bisa difoto. Oh, ternyata batangnya itu berkayu atau berkambium. Daunnya bisa diambil satu-satu, kemudian difoto. Dan bunga atau buah atau biji jika ada. Nah, nanti foto-foto ini diberikan keterangan sesuai identifikasi adik-adik. Bisa dikerjakan menggunakan Microsoft Word. Nah, dengan ini maka adik-adik akan lebih mudah untuk mengingat organ-organ tumbuhan. Nah, mungkin sekian pembelajaran atau diskusi kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.